Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran fisika kelas 11 semester 1 tentang keseimbangan benda tegar. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang keseimbangan partikel. Benda yang ukurannya dapat diabaikan sehingga dapat digambarkan sebagai suatu titik materi disebut sebagai partikel. Gerak yang dapat terjadi pada partikel hanyalah gerak translasi dan tidak mengalami gerak rotasi. Oleh karena itu, satu-satunya syarat agar suatu partikel seimbang adalah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Jadi untuk partikel keseimbangannya hanya keseimbangan gaya yaitu sigma F sama dengan 0. Jika partikel terletak pada bidang XY dan gaya-gaya yang bekerja diuraikan pada sumbu X dan Y, maka syarat keseimbangan dapat ditulis sebagai sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Atau kalau kita tulis secara ringkas bahwa sigma F sama dengan 0 yang akan terurai menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Dengan sigma Fx adalah resultan gaya pada komponen sumbu X dan sigma Fy adalah resultan gaya pada komponen sumbu Y. Sebagai catatan, untuk kasus-kasus tertentu pada keseimbangan partikel, dapat digunakan aturan sebagai berikut, yaitu apabila ada 3 gaya, misalnya gaya F1, gaya F2, dan gaya F3, di mana sudut yang berseberangan dengan F1 adalah alfa ini, kemudian untuk F2 yang berseberangan adalah beta, kemudian F3 yang berseberangan adalah gamma. Maka untuk 3 gaya bisa menggunakan rumusan F1 ini per sin alfa di sini sama dengan F2 per sin beta, ini sin beta, sama dengan F3, ini F3-nya per sin gamma, yaitu gammanya sudut yang ada di seberangnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Bila dari susunan sistem benda berikut, besar W3 sama dengan 200 Newton, menyebabkan sistem berada dalam keadaan kesetimbangan statik, berapakah besar W2, W1, serta T4? Perhatikan gambar kesetimbangan berikut ini. Ini ada W1 digantungkan dengan tali T4 yang ke kiri atas dengan sudut 53 derajat ke arah horizontal dinding sini. Kemudian ini ada tali T3 mengarah ke kanan. Kemudian pada benda W2 ini ada 2 tali yaitu T1 yang ke kanan atas dan yang ke kiri T2. Dan yang paling kanan sendiri adalah benda 3 dengan berat W3. W3 ini diketahui 200 Newton. Jadi ini W3 200 Newton. Yang perlu diketahui adalah T1 ini dalam satu tali dengan W3. Perhatikan ini W3, ini T1. Maka karena ini dalam satu tali, maka besarnya T1 akan sama dengan W3. Jadi T1 ini besarnya akan sama dengan W3 karena berada dalam satu tali. Kemudian, dengan metode menguraikan gaya dapat ditentukan besar W2, W1, dan T4 sebagai berikut. Perhatikan yang sebelah kanan ini kita anggap titik tangkap A, di mana pada titik tangkap A ini ada T1, kemudian ada W2 yang ke bawah, dan ada T2 yang ke kiri. Untuk T1-nya kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Ke arah sumbu X-nya adalah T1 cos 37 derajat, ke arah sumbu Y-nya adalah T1 sin 37 derajat. Ini untuk titik tangkap di A.
Kemudian untuk titik tangkap di B, ini ada benda berat W1, kemudian ada T3 yang ke kanan, dan ada T4 yang ke kiri atas. Nah, untuk T4-nya kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Yang ke sumbu X adalah T4 cos 53 derajat. Yang ke sumbu Y adalah T4 sin 53 derajat. Sehingga kalau sudah gaya-gaya yang ada baik di titik tangkap A maupun di titik tangkap B kita uraikan searah dengan sumbu X dan sumbu Y, maka bisa kita menyelesaikan soal yang ditanyakan. Sekarang perhatikan titik tangkap A. Kita mulai dengan sigma FY sama dengan 0. Titik tangkap A ini yang ke arah sumbu Y adalah T1 sin 37 derajat dan yang ke bawah B2. Berarti di sini T1 sin 37 derajat akan sama dengan W2. T1-nya kita masukkan 200 kali sin 37 itu 3/5 akan sama dengan W2. Dengan demikian W2-nya bisa ditentukan sama dengan 120 Newton. Kemudian ke arah sumbu X berarti sigma Fx sama dengan 0. Perhatikan di sini yang ke arah sumbu X. Di sini ada T2 dan juga ada T1 cos 37. T1 cos 37 ke kanan, T2-nya ke kiri. Sehingga dalam kesetimbangan, maka T2 akan sama dengan T1 cos 37 derajat. Dengan demikian, T2 bisa kita tentukan dengan memasukkan T1 200, cos 37 itu 4/5, maka T2-nya sama dengan 160 Newton. Kemudian untuk T3, perhatikan di sini, T2 dan T3 ini berada dalam satu tali. Nah, perhatikan, T2 dengan T3 ini berada dalam satu tali. Maka besarnya T3 akan sama dengan T2. Jadi di sini T2 itu sama dengan T3 sama dengan 160 Newton. Karena T3 dan T2 berada dalam satu tali. Nah, sekarang perhatikan ke titik tangkap B. Perhatikan di sini. Kita mulai ke arah sumbu X-nya bahwa sigma Fx sama dengan 0. Perhatikan di sini titik B-nya ke arah sumbu X-nya ada T3 dan yang ke kiri ada T4 cos 53 derajat. Dengan demikian, T3 akan sama dengan T4 cos 53 derajat. Kita masukkan T3-nya 160 sama dengan T4 kali cos 53 itu adalah 3/5. Sehingga T4-nya bisa kita tentukan besarnya adalah 800/3 Newton. Kemudian pada sumbu Y-nya, perhatikan. Nah, di sini di titik tangkap B, sumbu Y-nya ada T4 sin 53 derajat dan yang ke bawah ada W1. Dengan demikian, T4 sin 53 derajat akan sama dengan W1. T4-nya kita masukkan 800/3 kali sin 53 itu adalah 4/5 akan sama dengan W1. Dengan demikian, W1-nya bisa kita tentukan besarnya adalah 213/3 Newton. Berikutnya adalah resultan gaya pada benda tegar. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada sebuah batang dikenai 3 gaya, yaitu ada F1 4 Newton ke bawah yang berjarak 2 cm dari ujung kiri. Kemudian ada F2 besarnya 8 Newton ke atas, jaraknya 6 cm dari ujung kiri. Kemudian ada F3 ke bawah, besarnya 2 Newton, yang jaraknya 10 cm dari ujung kiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, tentukan besar resultan gaya R dan letak titik tangkap resultan X.
Jadi kita disuruh menentukan berapa resultannya dan di mana letak titik tangkap resultan tersebut. Maka resultan gaya yang bekerja pada batang dapat ditentukan dengan cara biasa. Jika diambil gaya yang ke atas kita positif, dan yang ke bawah kita tentukan negatif. Jadi yang gaya ke atas kita anggap positif, yang ke bawah kita anggap negatif. Maka resultan gaya, karena di sini arahnya hanya ke arah sumbu Y saja, ke atas dan ke bawah, maka kita tulis di sini RY atau resultan ke arah sumbu Y adalah sama dengan sigma F, maksudnya jumlah gaya-gaya yang ada pada batang tersebut. Nah, kita tentukan dulu bahwa yang ke atas hanya adalah F2, yang ke bawah adalah F1 dan F3. Sehingga di sini adalah F2 ditambah F1 ditambah F3, di mana F2-nya ke atas positif, F1-nya ke bawah negatif, dan F3-nya ke bawah juga negatif. Jadi F2 di sini 8, F1 minus 4, dan F3 minus 2. Sehingga resultannya adalah 2 Newton. Positif berarti ke arah atas. Jadi besarnya resultannya 2 Newton mengarah ke atas. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan di mana letak resultan tersebut? Nah, sekarang titik tangkap dari resultan gaya dapat ditentukan melalui bantuan prinsip momen gaya, di mana sigma momen gayanya sama dengan sigma tau dari masing-masing gaya. Atau di sini, ingat momen gaya adalah X kali R atau jarak kalikan gayanya. Kalau ini X di sini adalah titik tangkap resultannya, dihitung dari ujung kiri di sini. Kemudian RY ini adalah resultannya, maka akan sama dengan jumlah atau sigma dari masing-masing momen gaya yang dikerjakan baik oleh F1, F2 maupun F3. Untuk lebih jelasnya perhatikan di sini. Sehingga ini XR maksudnya adalah titik tangkap resultan gayanya akan sama dengan sigma dari momen gaya tiap-tiap gaya dibagi dengan resultan. Atau di sini adalah F1 X1 ditambah F2 X2 ditambah F3 X3 dan seterusnya dibagi dengan R resultannya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini, jika persamaan ini kita gunakan pada persoalan di atas, maka akan kita dapatkan X-nya di sini, atau titik tangkap resultannya sama dengan F1 dikalikan X1 ditambah F2 kali X2 ditambah F3 kali X3. Karena di sini hanya ada F1, F2, dan F3 dibagi dengan R resultannya. F1 tadi negatif karena ke bawah, ditulis negatif. Jaraknya adalah 2 cm di sini. Kemudian ditambah dengan F2, F2 itu ke atas positif. Dikalikan dengan 6, jaraknya di sini 6 cm. Kemudian F3-nya minus 2 karena ke bawah. Dikalikan dengan jaraknya di sini 10 cm. Dengan demikian, ini min 4 kali 2, min 8, ditambah 8 kali 6, 48, dikurangi 2 kali 10 ini 20. Sehingga hasilnya adalah 20 dibagi 2. Jadi momen gaya dari masing-masing gaya tadi menghasilkan 20 dibagi dengan resultannya. Jadi 20 dibagi 2, berarti letak titik tangkap resultan gayanya 10 cm dari ujung kiri. Untuk gambar lebih jelasnya ini, perhatikan, ini ada tadi F1 yang ke bawah, jaraknya 2 cm, ini F2 ke atas 8 Newton, jaraknya 6 cm dari titik ujung kiri. Kemudian F3-nya 2 Newton ke bawah, jaraknya 10 cm. Dan akan di sini, kalau kita lihat, hasilnya adalah resultannya adalah 2 Newton ke arah atas dengan titik tangkapnya berada 10 cm dari ujung kiri.
Pembahasan berikutnya adalah tentang keseimbangan benda tegar. Pada sebuah benda tegar, terjadi keseimbangan apabila terpenuhi dua syarat, yaitu syarat keseimbangan translasi, bergerak mendatar, dan syarat keseimbangan rotasi, yaitu bergerak berputar. Untuk syarat keseimbangan translasi, bahwa sigma F-nya sama dengan 0. Dan bila bekerja pada bidang XY, maka nanti akan sama dengan sigma Fx sama dengan 0, dan sigma Fy-nya juga sama dengan 0. Dan syarat keseimbangan rotasinya adalah sigma tau-nya atau sigma momennya sama dengan 0. Jadi untuk benda tegar, keseimbangan syaratnya adalah sigma Fx dan sigma Fy-nya sama dengan 0. Kemudian sigma momennya juga sama dengan 0. Perhatikan gambar berikut. Ini ada benda atau gambar orang, di mana yang sebelah kiri beratnya adalah WA, garis bawah. Yang sebelah kanan ini beratnya adalah WB. Ini adalah penumpunya, di mana nanti dalam penumpunya ini akan ada gaya tekan, sehingga ada gaya tekan normal di sini mengarah ke atas. Ini ada gaya penumpunya yang akan menekan arahnya ke atas. Ini berat W-nya ke bawah, berat WB-nya ke bawah. Ini WA ke bawah, WB ke bawah, dan ini penumpunya sebagai gaya tekan normalnya mengarah ke atas. Maka untuk keseimbangan translasinya, yaitu ke arah mendatarnya, bahwa sigma F sama dengan 0. Di sini hanya ada sigma Fy, berarti yang ke atas kita anggap positif, ini N-nya ini, NO, maksudnya N pusatnya di O, penumpunya, kemudian dikurangi yang ke bawah, WA, dan dikurangi yang ke bawah juga, WB. Jadi untuk sigma F-nya sama dengan ini, NO dikurangi WA dikurangi WB sama dengan 0. Ini sebagai syarat keseimbangan translasi. Untuk keseimbangan rotasinya, sigma tau-nya harus sama dengan 0. Kita ambil pusatnya di titik O, penumpu di sini. Berarti sigma tau di titik O-nya sama dengan 0. Perhatikan di sini, antara WA dan WB ini nanti akan menghasilkan putaran, di mana untuk WB akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Kemudian WA-nya ini akan menghasilkan putaran berlawanan arah dengan jarum jam. Yang searah dengan jarum jam kita anggap positif, yang berlawanan arah dengan jarum jam kita anggap negatif. Sehingga ini yang positif adalah momen yang disebabkan oleh WB. Berarti ini momennya B dikurangi momennya A, karena A nanti menghasilkan putaran berlawanan arah jarum jam, sehingga negatif akan sama dengan 0 di sini. Berarti nanti di sini RB dikalikan WB dikurangi RA kalikan WA akan sama dengan 0. Untuk contoh soalnya, perhatikan di sini. Sebuah beban tergantung pada sebuah batang yang diikatkan pada tali seperti pada gambar berikut. Jika massa batang diabaikan, tentukanlah besar tegangan tali T. Nah, perhatikan di sini. Ini ada batang yang massanya diabaikan. Kemudian di sini diberi beban W dengan massa M-nya 5 kg. Di sini talinya sebagai penumpu ini jaraknya 1 meter. Kemudian beban W-nya jaraknya 2 meter. Dan batangnya massanya diabaikan. Sehingga di sini hanya ada W di sini, kemudian ada tegangan tali T. Yang ditanyakan adalah berapa tegangan tali T ini. Nah,
Perhatikan penyelesaiannya. Gunakanlah syarat keseimbangan benda tegar dengan titik O sebagai acuan. Ini titik O-nya, atau digambar lagi di sini. Perhatikan di sini. Nah, ini berat W-nya tadi dengan massa 5 kg, jaraknya 2 meter, kemudian T-nya tadi yang mengarah ke kiri atas dengan sudut kemiringan 53 derajat terhadap horizontal, kita uraikan ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Di mana Tx-nya di sini, Tx sama dengan T cos 53 derajat, dan Ty-nya di sini adalah T sin 53 derajat. T di sini jaraknya 1 meter, dengan W-nya di sini jaraknya 2 meter. Nah, dengan momen gaya berpusat di titik O ini, maka nantinya yang akan menyebabkan adanya momen adalah W, berat W ini, W benda ini, dan Ty. Sementara Tx karena lewat porosnya di sini, maka momen gayanya 0. Sehingga yang ada nanti adalah momen gaya yang disebabkan oleh Ty dan oleh W. Dan momen gaya yang disebabkan oleh W ini akan menghasilkan putaran searah jarum jam. Yang ini berlawanan dengan jarum jam. Jadi bisa positif, bisa negatif. Dengan demikian, momen T-nya dikurangi momen W-nya sama dengan 0. Ini L T-nya di sini, kalikan dengan T-nya, dikurangi dengan LW-nya, jaraknya, kalikan dengan WB-nya, bendanya. Dengan demikian, LT-nya di sini kita masukkan 1 meter, di sini ada TY, kemudian LW-nya di sini 2 meter, ini 2 meter, kemudian WB-nya, masanya 5, dikalikan dengan G-nya 10. Dengan demikian, kita akan menghasilkan TY-nya sama dengan 100 Newton. Itu masih TY. Untuk mencari T-nya, ingat bahwa TY sama dengan T sin 53 derajat. Sini. TY sama dengan T sin 53 derajat. Maka T-nya sama dengan TY dibagi sin 53 derajat. Atau T-nya sama dengan 100 dibagi 4/5, sehingga T-nya, tegangan talinya, sama dengan 125 Newton. Contoh yang kedua adalah, perhatikan di sini, sebuah batang AB panjangnya 5 meter. Ini ada batang AB, panjangnya 5 meter, bersandar pada dinding yang licin di titik B. Ini dindingnya bersandar di titik B di sini, dan licin. Licin itu maksudnya berarti tidak ada gaya gesekan. Sudut yang dibentuk oleh batang AB dengan alasnya adalah 53 derajat. Ini sudut antara batang dengan alasnya sini, horizontal ini 53 derajat. Berat batangnya W. Sini berat batangnya adalah W. Jika pada saat tersebut batang AB tepat akan tergelincir, maka tentukanlah koefisien gesekan statik antara batang di A dengan alasnya. Nah, jadi perhatikan di sini. Ini ada batang AB panjangnya 5 meter. Bersandar di dinding ini, dindingnya di sini licin, tetapi di alasnya di sini, di lantai, tidak licin. Nah, yang ditanyakan, berapa koefisien gesek yang ada di titik A antara batang dengan alasnya ini. Perhatikan di sini, panjang AB-nya, atau kita anggap L, sama dengan 5 meter. Ini L-nya, atau AB, 5 meter. Sudut tetanya di sini, sudut kemiringannya tadi 53 derajat. Kita uraikan gaya yang ada. Ini ada gaya beratnya tepat di tengah.
mengarah ke bawah sini. Kemudian di titik B ada gaya normal yang mengarah ke kiri, dan di B tidak ada gaya gesekan sehingga tidak perlu digambar. Kemudian di titik A, di alasnya juga ada gaya normal mengarah ke atas, dan ada gaya gesek ke kanan. Karena kalau batang ini tergelincir, maka batang akan bergerak ke kiri, sehingga gaya geseknya harus ke kanan. Nah, setelah semua gaya kita gambarkan, barulah kita bisa menghitungnya. Jangan sampai ada gaya yang tidak tergambarkan. Jadi untuk di B hanya ada gaya normal, tidak ada gaya gesekan karena licin. Di batang ada gaya berat batangnya tepat di tengahnya. Kemudian di titik A di alas ini ada gaya normal dan juga ada gaya gesek karena tidak licin. Dan ditanyakan berapa koefisien geseknya. Nah, sekarang perhatikan syarat untuk sigma fx sama dengan 0. Perhatikan di sini yang ke arah sumbu x. Perhatikan di sini. Jadi yang ke arah sumbu x ada FA di sini, gaya gesek di A, dan ada NB atau gaya normal di B. Sehingga FA dikurangi NB sama dengan 0. Tepat akan tergelincir itu artinya belum tergelincir tetapi sudah mau tergelincir. Sehingga sigma F-nya tetap sama dengan 0. Maka di sini FA dikurangi NB sama dengan 0, FA sama dengan NB. Dan ingat bahwa untuk gaya gesek, FA sama dengan mu di A kalikan N di A. Jadi gaya geseknya sama dengan mu kali N. Karena ini di titik A, kita beri simbol A, mu A, dan ini N-nya N di A. Karena tadi NB sama dengan FA, atau FA sama dengan NB, maka NB-nya juga sama dengan mu A kali NA. Karena di sini FA sama dengan NB. Kemudian untuk ke arah sumbu Y, perhatikan gaya-gaya yang ke arah sumbu Y. Jadi sigma FY juga sama dengan 0. Yang ke arah sumbu Y di sini ada dua, yaitu NA, gaya normal di A, dan W, berat batang. Dengan demikian, NA dikurangi W sama dengan 0. Atau NA sama dengan W. Nah. Kemudian, syarat terakhir yaitu sigma momennya sama dengan 0. Kita ambil pusatnya di A, atau poros putarannya berada di titik A. Nah, karena berada di titik A di sini, maka momen gaya yang disebabkan oleh gaya nomor NA di sini akan sama dengan 0 karena berada tepat di porosnya. Demikian pula momen gaya yang disebabkan oleh gaya gesek FA ini juga akan 0 karena lewat di pusatnya sini, porosnya di sini. Berarti momen gaya yang ada hanyalah disebabkan oleh W dan disebabkan oleh NB. Jadi karena porosnya di A, maka momen gaya oleh NA sama dengan 0, juga oleh FA ini juga sama dengan 0, sehingga tidak perlu kita hitung. Berarti yang ada adalah momen gaya yang disebabkan oleh batang W ini, ya, W ini berputarnya searah jarum jam, kemudian NB berputarnya berlawanan arah dengan jarum jam. Dengan demikian, ini langsung min NB kali L sin theta. Ingat jaraknya ini adalah jaraknya. Jadi NB itu mempunyai jarak L sin 53 derajat. Ini jaraknya. Dari poros ini ke sini sama. Kita ambil dari sini juga sama, atau di sini juga sama, di mana ini adalah L sin 53 derajat. Jadi NB kali jaraknya L sin theta atau sin 53 derajat ditambah dengan W karena positif di sini. Nah, W jaraknya ini, jarak W itu. Nah, ini jaraknya. Ini jaraknya. Ini berarti setengah L. Setengah L berarti RW-nya setengah L cos 53 derajat. Jadi di sini setengah L cos
theta atau cos 53 derajat itu adalah jarak berat W ini atau gaya berat W ini terhadap poros A. Nah, dengan penyederhanaan, L-nya kita sederhanakan semua, maka nanti tinggal NB sin theta, ini L-nya kita sederhanakan, NB sin theta akan sama dengan setengah W cos theta. Atau NB sin 53 derajat akan sama dengan setengah W cos 53 derajat. Kita masukkan ini NB tetap, sin 53 itu sekitar 0,8, sama dengan setengah W cos 53 derajat itu 0,6. Dengan demikian, NB-nya sama dengan 3/8 W. Nah, berarti sini sudah ada 3 persamaan. Persamaan pertama ini, persamaan keduanya ini, kemudian persamaan ketiga ini NB sama dengan 3/8 W. Kita substitusikan persamaan 2 dan 3 ke 1. Jadi kita langsung menggunakan substitusi saja, yaitu dengan persamaan 2 dan 3 kita masukkan ke 1. NB yang satu itu sama dengan mu A kali NA. Jadi NB sama dengan mu A kali NA, yang di sini persamaan 1. Dan NB-nya sendiri dari persamaan 3 adalah 3/8 W. Jadi NB-nya di sini dari persamaan 3 hasilnya 3/8 W. Kita masukkan sini. Ini ada mu A NA, di mana di persamaan 2 tadi NA-nya sama dengan W. Ini NA-nya sudah kita ketahui sama dengan W. Kita masukkan di sini. Sehingga akan menjadi 3/8 W sama dengan mu A kali W. Dengan demikian, mu A-nya akan sama dengan 3/8. Jadi, koefisien gesekan statik antara batang di titik A dengan alasnya adalah 3/8. Sekian dulu pertemuan kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.